ketika seorang pendaki ingin melakukan pendakian, yang pertama dilakukan mestinya mencari informasi pendakiannya, kesulitan gunungnya, dan barang apa yang akan dibawa. Tapi seringkali informasi tersebut tidak lengkap dan bahkan tersebar, dan terkadang juga membingungkan kita. Tapi bagaimana jika informasi-informasi itu direkap dalam satu aplikasi yang rapi atau website? Nah, dan yang bisa juga diakses lewat genggaman tangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu pembimbing PJPL dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Pentingnya kami di sini akan mempresentasikan hasil website kami tentang katalog gunung di Jawa Timur dan aplikasi tentang panduan pendakian di Jawa Timur juga. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Faris Nurizal, absen 34 dari kelas 10 RPLB, dan teman saya Karisma Putri Rinjani, absen 15, yang akan mempresentasikan website gunung kami. Jadi di sini saya yang akan menjelaskan tentang mockup website. Yang pertama ada hero section. Di hero section terdapat tombol untuk menuju ke halaman jelajahi. Setelah hero section ada isi dari ganda. Isi dari ganda yaitu mengapa harus ke gunung di Jawa Timur, rekomendasi gunung terpopuler di Jawa Timur, dan galeri gunung di Jawa Timur. Setelah beranda, kita menuju ke halaman jelajahi. Di halaman jelajahi, di sini user bisa menambahkan gunung yang diinginkan ke dalam daftar favorit. Daftar favorit terdapat di menu. Terus di sidebar ini ada judul gunung favorit, ini halamannya. Kalau klik nanti akan menuju ke halaman gunung yang difavoritkan user. Untuk detail gunungnya ini menuju ke halaman gunung. Ada materi terkait promo, lokasi ketinggian, tipe dan ukuran, potensi bencana, catatan letusan, spot wisata, dan fakta menarik, serta rekomendasi gunung lainnya. Di bawah juga ada kembali ke atas. Di sini ada spot wisata. Jika user penasaran dengan wisata tersebut bisa diklik. Misal contohnya kita letak di sini ada materinya, terus tips berkunjung, lalu akses menuju kita letak di promo. Untuk kembali lagi ke gunung favorit, jika ingin memfavoritkan gunung, user diperlukan untuk masuk atau daftar.
lanjut ke mockup mobile. Di sini kami membuat aplikasi bernama Pendakianku. Aplikasi ini digunakan untuk membantu user dalam melakukan pendakian gunung. Nah, setelah mendownload aplikasi ini, user akan diberi domain, yaitu masuk atau login dan daftar atau sign in. Jika login masuk, user disuruh untuk memasukkan email dan kata sandi akunnya. Dan jika sign in, user akan disuruh untuk sama email, kata sandi baru, dan nama penggunanya. Daftar. Sebelum masuk ke daftar, user juga memberi pilihan untuk kategori pendakian agar bisa merekomendasikan gunung yang tepat kepada user, yaitu pemula, menengah, mahir, dan profesional. Bagaimana user bisa mengetahui tingkatan pendakian mereka? Yaitu dengan memencet salah satu tombol kategori di sebelahnya. Nah, setelah daftar, kita masuk ke halaman beranda. Di sini terdapat beberapa profil gunung dan beberapa coach yang kami tambahkan. Lalu masuk ke fitur halaman beranda, yaitu bisa search mountain dan beberapa gunung rekomendasi. Seperti yang pertama Gunung Bromo, terdapat data kuantitatif dan kualitatif di sini, yaitu tentang keterangan Gunung Bromo dan beberapa materi juga. Setelah itu bisa lanjutkan. Nah, ini beberapa fitur untuk pendakian seperti tips mendaki, checklist barang, persewaan, checklist barang, persewaan barang. Jadi di sini bisa sewa barang ketika mendaki. Dan transaksi lama bisa dilihat juga di history pemesanan. Ya. Selanjutnya halaman setting, yaitu halaman pengaturan, dapat privasi dan keamanan, dan edit profile, tambahkan akun tentang kami, dan keluar dari akun. Itu saja penjelasan website dan aplikasi kami. Dan Bapak Ibu dulu, apakah ada yang ditanyakan atau memberikan saran dan kritik? Silakan. Saya suka dengan filosofisnya. Mendaki gunung itu bagaikan kehidupan yang ditempuh dengan jalan mendaki. Dan harus ada jalan peta, ya. Harus ada jalan yang kita sampai ya tersesat itu nanti. Cuman pertama salam, salamnya kan pakai assalamualaikum. Itu harusnya jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak orang berbuka. Jadi salamnya dulu. Kan dijelaskan. Ya, salam. Bismillah itu sama ini. Setelah salam kan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu kalau masih mau berkah. Jadi salam sih kalau. Karena salamnya pakai cara Islami ya, makanya yang kedua teksnya kecil, ada yang kecil nanti di web sama di sampean ya, ada teks yang kecil juga, ada yang nabrak background juga. Teks yang enggak, yang di web kalau nggak salah ada yang nabrak, saya kurang tahu gimana. Di transport tadi ada teks yang kurang menyala di atasnya. Iya,
kira-kira apakah sama atau ada keunggulan lain? Oh iya. Kalau website lain atau aplikasi lain itu lebih umum ke gunung ya. Kalau ini khusus. Ngomong maksudnya itu kayak Umum ini yang khusus. Iya. Setelah kekhususannya gimana? Iya. Contohnya beberapa website kan untuk wisata ya. Wisata itu kan tidak hanya gini. Kalau kita kan khusus gitu. Gunung aja ya. Iya. Kalau misalnya kita juga langsung mau capek, mau menginap, terus juga kita mau makan, tarik duit lagi nanti. Misalkan, ya kalau misalkan juga ada situ tinggal ini, setelah naik gunung ke Bromo, maka mau menginap di wilayah Probolinggo, misalkan, gitu deh ya. Mau ke izin sana ikut yang mana? Terus yang mulai itu di mana? Ini kan tadi itu ya. Mungkin jadi kepada pihak terkait apa mungkin juga ditambahi. Ya, jadi saya kan nggak akan cari lagi di web lagi itu di yang kalian miliki kan gitu ya. Satu paket misalkan. Itu ya. Kita cari. Terima kasih Pak Sedangnya. Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan kritik saran lagi? Kalau dari saya, kalau ini kita sudah lumayan mengerti juga. Terus poin plusnya daripada yang sebelumnya yang ini juga sudah bikin halaman adminnya. Cuma saya agak kaget tadi tiba-tiba kita bisa pesan alat, kita bisa bayar. Itu jadi kan awalnya konsepnya bukan sampai sana ya. Itu sudah dari awal ya. Awalnya kan konsepnya nggak sampai persewaan alat gitu ya. Tiba-tiba tadi ada sewa alat, ada sampai diceritain gitu. Terus kalau memang di user bisa sewa alat, di admin juga tidak ada menu untuk menangani itu juga ada. Terus yang menangani persewaan siapa? Teknisnya bagaimana gitu loh maksudnya. Kayak sebelum menambahkan fitur itu di kita sudah dulu. Mungkin niatnya ditambah-tambahan wis cek ono anjing mungkin ya. Cuma seharusnya kalau memang sekalian itu ya hanya dulu di adminnya juga sekalian gitu. Jangan usernya bisa nyewa tapi di adminnya kalau pelapor terus siapa yang menerima persewaannya gitu. Terus konsepnya persewaan itu juga berarti kan perjalananku ini juga bertindak sebagai persewaan ya. Persewaan itu kan ada barang ya. Sedangkan ini kan gimana gitu konsepnya? Apakah bisa disewa seluruh Indonesia? Pengirimannya bagaimana? Pengembaliannya bagaimana? Dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan tiba-tiba nambah fitur tambahin 1-2 halaman itu bisa nyewa. Itu nggak cukup. Konsepnya, kamu kalau tadi persewaan itu kita breakdown harus gimana kalau mau ada persewaan panjang lama. Terima kasih Bu ya dari Bapak Ibu lain. Apakah ada Yang mau jalan mobil, tempat yang mau jalan mobil, yang mobil jalan mas. Mobil. Pakai apa ya dalam ini? Smart animation. Dari fiturnya Figma ya. Terus fiturnya fiturnya apa aja, Bung? Slides lagi, history sama setting. Setting Pak. Sudah lengkap ini. Kalau diklik Belum. yang sudah belum ada. yang belum tinggal tambahkan akun aja. Yang sudah lengkap ya. Tinggal tambahkan akun. Yang jelajahi
Lengkap ya? Oke, diklik salah satu. Itu apa ya? Cek barang. Siapa aja kalau misalnya mau pinjam? Barang yang dipinjam. Yang di Yang di bawah. Masih berapa itu ya? Iya. barang yang harus dibawa. Dicek gitu. Iya mas. Iya. Cek mandiri. Di Ejek lagi. bisa tambahkan barang lain. Belum. Artinya barang minimum barang yang harus dibawa ketika mendaki gitu. Atau gimana? Yang cek itu. Untuk apa ini? Untuk apa? Cek barang ini, fitur ini. Untuk checking barang user biar nggak ketinggalan. Biar nggak ketinggalan. Kita cek dulu. Kalau misalkan ada barang yang lain yang dibawa, Biasanya barang itu opsional, tapi cara ini barang wajib. oh barang yang wajib. Iya. 1, 2, 3, 4 ya. Yang menentukan siapa barang wajibnya? aplikasi. Iya, aplikasi. Aplikasi sendiri. Kalau ketemu orang pendaki ini detail. Iya, iya. Apakah benar-benar ini yang harus dibawa minimal apa ada barang lain yang harus ditambahkan itu kan juga harus dicek ya. Iya. Jangan-jangan mungkin apa center belum ada. Ya belum ya. Kompas belum ada. Gitu kan. Iya. Nah, makanya mungkin tambahkan fitur nambah yang lain. Gitu. Ini kan untuk diri sendiri ya. Iya. Sudah survei orang-orang yang suka naik ke gunung itu nanti barangkali perlu ditanya ya, ditanya dan barang lain ditambahkan. Iya. Mungkin ya, penting. Sangat penting kalau Iya, ini jadi perangkat lain bagus sudah bagus. yang pokok yang lain pertama. Prototipe juga sudah jalan. Berapa minggu kerjaannya? Minggu. Seminggu. Minggu ya. 3 bulan kan. Ya cukup. Baik, terima kasih Pak Sana. Dari Bapak Ibu guru lain, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan atau dikritik. Ini ATM apa TP? ATM. Ada referensi. Tapi dari aplikasi Itu dulu. Google, dan juga kami ambil Aplikasi robot. iya. Mana inspirasi yang kamu ambil dari robot? Ini robot. wis kerja. Itu. Bagian Belanda Pak yang terpopuler sangat tinggi. Ini gabungan dari rekomendasi YouTube sama rekomendasinya Roblox. Kami ikutkan jadi kayak gini. Kalau YouTube kan ke bawah, kalau Roblox ke samping. Kalau Robot diambil. Sampingnya mana? Kejar saya baru bawah. Oh, enggak.